Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menyajikan hasil pekerjaan terkait capstone project ketiga ini, yaitu pembuatan chatbot untuk melakukan screening terhadap resume kandidat karyawan. Chatbot ini diharapkan dapat digunakan untuk membantu profesional HR dalam melakukan tugasnya, seperti menganalisis resume kandidat, kemudian meringkas isi resume, membandingkan kandidat yang satu dengan kandidat yang lainnya, kemudian memberikan rekomendasi kandidat terbaik untuk posisi tertentu, serta dapat memberikan rekomendasi pekerjaan yang sangat sesuai untuk berdasarkan profil tertentu. Tahap pembuatan chatbot ini pertama adalah melakukan data preparasi terlebih dahulu, di antaranya melakukan data cleaning dan kemudian vector embedding nantinya, kemudian melakukan setup pada model dan tools yang akan digunakan, serta pembuatan multi-agent system dan kemudian supervisor agent untuk melakukan orkestrasi. Kemudian orkestrasi ini dilakukan oleh fungsi run chatbot dan pembuatan front-end UI dengan menggunakan Streamlit. Chatbot ini memiliki alur kerja yang pertama, user itu dapat memberikan question atau perintah tertentu. Kemudian perintah tersebut, query tersebut akan diterima oleh supervisor agent untuk melakukan orkestrasi terhadap agent multi-agent yang dimiliki, serta memilih uh, agent tertentu dan di dalamnya terdapat tools tertentu juga untuk melakukan tugasnya. Kemudian pencarian data di dalam key dan vektor, dan kemudian ketika data yang dicari itu telah ditemukan, maka jawaban tersebut disusun oleh model LLM GPT-4o ini sebagai jawaban akhirnya. Kemudian jawaban tersebut ditampilkan di dalam UI, ditampilkan oleh UI Streamlit. Nah, berikut ini ditampilkan multi agent yang dilibatkan, di mana 5 agent yang dilibatkan ini diorkestrasi, diatur oleh supervisor agent, yaitu yang pertama adalah searching agent, kemudian direct LLM agent, kemudian summarize agent, comparison agent, job recommendation agent, dan nantinya akan dijelaskan pada sesi berikutnya. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas tentang source code terkait pembuatan data, data preparasi maksud saya. Nah, setelah library dan modulnya itu yang diperlukan diimport, maka kita perlu untuk melakukan pemanggilan terhadap secret key yang kita punya. Kemudian dataset yang dimiliki ini terdiri dari 4 fitur, yaitu ID, resume STR, resume HTML, dan juga kategori. Resume STR ini berisikan tentang isi dari resume kandidat, dan ini merupakan data yang sangat penting. Maksud saya merupakan fitur yang sangat penting. Sedangkan ID, resume HTML, dan kategori nanti akan dijadikan sebagai metadata atau data-data pendukung. ID ini merupakan nilai unique value dan juga merupakan hal yang paling penting untuk melakukan penelusuran terhadap kandidat tertentu. Nah, data ini awalnya memiliki 2.484 data. Cuma karena uh, keterbatasan resource yang saya miliki, maka saya mengambil keputusan untuk mengambil setengahnya saja. Jadi, data yang dilibatkan itu hanya sekitar 1.242 data saja. Nah, kemudian data tersebut saya lakukan cleaning terlebih dahulu untuk memastikan bahwa tidak ada karakter-karakter yang tidak diinginkan seperti karakter HTML, kemudian karakter new line seperti ini dan juga tab dan lain sebagainya. Kemudian saya juga melakukan penghapusan data terhadap data-data yang memiliki yang bersifat missing value. Kemudian setelah bersih, saya melakukan teknik chunking untuk memotong teks-teks jadi lebih kecil nantinya, sehingga nanti model akan menangkap informasi yang lebih presisi, begitu. Kemudian setelah teks-teks yang sudah ditanamkan ke dalam, kemudian setelah teks-teks tersebut sudah di-chunking, maka saya melakukan pembuatan dokumen yang nantinya akan dimasukkan ke dalam Kidran, di mana dokumen ini eh, saya saya tentukan clean resume ini sebagai resume yang sudah di apa di yang sudah dilewati, yang sudah melewati proses cleaning tersebut. Itu saya masukkan ke dalam page content, kemudian metadatanya itu yang tadi, yaitu ID, kategori, dan juga HTML. Kemudian saya append ke dalam suatu variabel dokumen, begitu. Nah, kemudian dokumen tersebut saya eh, simpan dengan nama koleksi, yaitu New Resume Collection, dan ini disimpan di dalam Kidran dalam bentuk vektor database. Nah, database tersebut
itu saya lakukan indexing agar nantinya proses pencarian ID kandidat itu dapat dilakukan lebih akurat nantinya. Karena ada agent yang dapat melakukan pencarian terhadap ID yang tertanam di dalam vektor database. Nah, setelah vektor database tersebut tersimpan di dalam Kidran, maka kita bisa membuat chatbotnya begitu. Setelah mula-mula kita perlu untuk melakukan import terhadap modul dan library-nya, memanggil script yang dibutuhkan, dan mendefinisikan model LLM dan model text embedding. Dan kita melakukan pemanggilan terhadap new resume collection yang tadi yang telah dilakukan proses data preparasi. Dan mula-mula saya mendefinisikan variabel sistem konteks ini, yang itu bertujuan untuk memberikan arahan kepada sistem. eh, Kemudian saya juga mendefinisikan kapabilitas yang dapat dia lakukan, pekerjaan dapat yang harus dia lakukan, dan juga batasan-batasan yang perlu dia ingat begitu. Jadi jangan sampai dia melakukan pekerjaan yang tidak kita inginkan. Kemudian saya juga mendefinisikan data, memberikan arahan sumber data yang harus diambil dan juga metodologi yang harus dilakukan pada saat dia melakukan proses pekerjaannya. Nah, selanjutnya saya melakukan pendefinisian tools. Di antaranya ada 4 tools yang saya libatkan. Untuk docstring yang berada di dalam tools tersebut, formatnya kurang lebih sama, yaitu pertama saya mendefinisikan tugas yang harus dia lakukan, kemudian saya membuat argumen di dalamnya, di mana dalam argumen tersebut terdapat variabel yang berisikan parameter atau ya, input masukan, dan juga saya mendefinisikan variabel tersebut digunakan untuk apa. Kemudian returns-nya itu merupakan hasil yang kita harapkan. Seperti misalkan yang pertama ini adalah tools dekorator, di mana ada fungsi get ID di sini untuk mengambil 5 ID kandidat yang paling cocok dengan permintaan resume. Maksudnya job requirement-nya, gitu. Dengan argumennya adalah pertanyaan, question, dan selanjutnya adalah return-nya adalah sebuah list yang berisikan tentang 5 kandidat yang paling relevan berdasarkan job requirement yang diminta. Nah, kemudian yang kedua adalah tools untuk melakukan peringkasan terhadap resume yang diberikan oleh user, dan yang ketiga adalah komparasi antara kandidat satu yang dengan kandidat lainnya. Jadi nanti akan user akan memberikan ID tertentu, dan ID tersebut akan diparsing sehingga akan di-split dan kemudian dipisah sehingga menjadi sebuah list nantinya. Nah, kemudian nantinya akan menghasilkan output seperti ini sehingga nanti akan mudah dibaca oleh manusia. Kemudian yang terakhir, tool terakhir adalah job recommendation yang akan memberikan rekomendasi pekerjaan yang sesuai berdasarkan profil yang diberikan oleh user. Begitu. Dan outputnya adalah seperti ini. Terdapat beberapa poin nantinya yang akan kita lihat nanti di chatbot untuk lebih jelasnya. Kemudian mendefinisikan prompt yang dibutuhkan oleh masing-masing agent. Yang prompt pertama itu adalah searching agent. Untuk formnya sendiri, kurang lebih formatnya yang saya tentukan. Yang pertama, kita perlu melakukan memberikan personanya terlebih dahulu. Uh, Kemudian yang kedua adalah tugas utama yang harus dilakukan oleh masing-masing agent. Selanjutnya adalah alur kerja, supaya alur kerja nanti jelas dan tidak bersifat halusinasi. Dan kemudian output yang diharapkan ya, sudah ditertulis di dalam masing-masing prompt begitu. Selanjutnya begitu juga dengan prompt untuk melakukan summarize resume. Personanya kita tentukan, kepribadiannya, kemudian objektif atau tugas yang perlu dia lakukan, dan output yang diharapkan. Begitu juga dengan job recommendation, kurang lebih formatnya sama. Untuk supervisor sebagai orkestrator itu juga sama. Tentukan personanya, tugas yang harus dilakukan, dan saya juga membuat agent yang multi agent yang bekerja di bawah supervisor tersebut. Dan saya juga menentukan aturan-aturan yang perlu untuk dilakukan begitu. Sebenarnya untuk role di sini saya tulis beberapa keyword nantinya sebagai kunci arahan agent mana yang perlu untuk dipanggil oleh supervisor. Nah, selanjutnya adalah pembuatan chatbot, fungsi chatbot yang utama. Run chatbot ini adalah sebuah fungsi yang saya buat untuk melakukan yang untuk menentukan bagian agent mana yang akan bekerja nantinya, begitu. Dan di sini juga saya tentukan buat variabel kosong untuk melakukan penyimpanan terhadap data-data, misalkan total input, output, dan juga select agent nantinya. Kemudian
terdapat sistem info di sini atau agent sistem info, yang mana dia akan menjawab pertanyaan dari user seperti apa yang dapat Anda lakukan. Nah, ini akan dijawab seperti ini, hal-hal yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan dan lain sebagainya. Kemudian di dalam fungsi ini, run chatbot ini terdapat if else condition di mana eh, pemilihan multi agent yang akan bekerja itu digunakan dengan menerapkan if else condition begitu. Misalkan job recommendation agent ini, uh, saya juga sudah tulis model LLM-nya, kemudian tools yang digunakan apa, dan prompt-nya juga, dan lain sebagainya, begitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terkait shortcode Streamlit. Mula-mula saya membuat konfigurasi terhadap halamannya terlebih dahulu, judulnya. Kemudian saya juga melibatkan gambar sebagai hiasan. Kemudian saya tulis deskripsi bagi chatbot yang maksudnya deskripsi terkait chatbot tersebut, apa yang bisa dilakukan. Kemudian saya membuat inisialisasi session state untuk menyimpan percakapan. Saya juga melibatkan fitur sidebar di sini. Pada sebelah kiri nanti akan kita bisa lihat history dari chat yang dilakukan begitu. Jadi kalau chatnya belum dilakukan akan muncul pesan seperti ini, no conversation yet. Kemudian eh, berikut ini yang saya blok adalah untuk menampilkan display chat, untuk menampilkan chat message di di bagian utama dari chatbot. Kemudian saya juga melibatkan fitur starting button sebagai syarat agar chatbot tersebut dapat digunakan begitu. Jadi ketika sudah dipencet bernilai true nantinya, maka bagian ini kita bisa jalankan, yaitu menerima pesan dari user, kemudian bisa menampilkan pesan, dijawab pesannya oleh AI, kemudian eh, di bagian bawah dari chatbot ada 3 expander untuk melihat tool message dan juga supervision decision nantinya kita akan bahas di chatbotnya, kemudian usage details. Ya, berikut kita bisa perhatikan untuk chatbotnya seperti ini tampilannya. Nah, untuk memulai kita perlu memencet buttonnya terlebih dahulu. Klik here to start. Oke. Kita pencet tombolnya terlebih dahulu. Oke, setelah tombolnya dipencet maka akan muncul bubble seperti ini. Kita bisa melakukan interaksi kepada chatbot. Misalkan kita lakukan kita menyapa chatbotnya terlebih dahulu, selamat malam. Maka chatbot akan balas seperti ini, ya. Dan kita bisa lihat ternyata eh, untuk menjawab pesan ini, agent yang dipanggil adalah Direct LLM Response. Jadi ini hanya memanfaatkan pengetahuan dari model LLM chat OpenAI aja. Eh, Selanjutnya, andaikan kita ingin mencari eh, kandidat tertentu sesuai dengan job requirement-nya, di sini saya sudah siapkan. Kita ingin mencari seorang kandidat yang direkomendasikan untuk mengisi posisi sebagai Senior Instrument Engineer dengan syarat-syarat yaitu pertama sarjana teknik fisika, elektronika dan lain sebagainya. Pengalamannya dan sebagainya itu sudah didefinisikan dan hasilnya seperti ini. Begitu akan muncul 5 kandidat yang direkomendasikan. Dapat kita lihat pada tool calls di sini, expander tool calls, ternyata toolkit ID itu yang digunakan, yang dipanggil, yang dimanfaatkan oleh searching agent begitu. Nah, di sini dari hasilnya ternyata ini datanya diambil dari vektor database dan bukan bersifat halusinasi. Nah, kemudian ketika kita ingin melakukan eh, kita juga bisa membuat pertanyaan lanjutan dari hasil ini. Misalkan saya mau bertanya kenapa kandidat dengan ID ini misalkan lebih diutamakan daripada kandidat dengan ID seperti ini. Ya, kita bisa membuat pertanyaan lanjutan juga begitu.
Kita tunggu sebentar. Dan di sini saya juga melibatkan fitur menunggu di sini. Jadi kalau misalkan loading ada sesuatu yang berputar, kemudian ada tulisan processing, maka akan muncul seperti ini, begitu. Eh, Dia chatbot akan memberikan alasan eh, kenapa kandidat ID ini itu lebih baik daripada ini. Ya, dan kita bisa lihat beberapa poinnya, yaitu dari sisi edukasinya, dia lakukan perbandingan, technical skill yang dimiliki, kemudian pengalaman kerja, dan dia juga membandingkan, dan dia juga memberikan konklusi terhadap hasil komparasi keduanya, begitu. Jadi kita bisa menanyakan pertanyaan lanjutan juga dari hasil yang telah disampaikan oleh chatbot. Coba kita eh, pakai prompt yang lain. Nah, di sini saya minta ke chatbot untuk melakukan rekomendasi sesuai dengan profil tertentu, yaitu profil yang saya tentukan, eh, kandidat tersebut sarjana teknik kimia, memiliki skill AutoCAD Plan 3D, dan juga bisa melakukan menggunakan software HSP dan lain sebagainya. Ternyata dari profil di sini, ya chatbot bisa melakukan summarization juga. Kemudian eh, dari profil ini, chatbot mengatakan ternyata tiga pekerjaan yang direkomendasikan berdasarkan profil tersebut adalah mechanical design engineer. Dia juga menyebutkan kenapa cocok, industri yang umum terhadap terhadap posisi kerja ini, dan juga skill yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Nah, chatbot juga bisa memberikan tips karir kepada eh, khusus untuk profil tadi, begitu. Kemudian kita uji lagi dengan prompt yang lain. Andaikan saya ingin mencari eh, HR manager, ya. Kemudian kita bandingkan antara dua ID ini, itu antara ID yang pertama, kandidat yang pertama dengan kandidat yang kedua, mana yang paling cocok sebagai HR manager, ya. Tentunya nanti model akan melakukan pencarian ID terlebih dahulu dan hasilnya seperti ini, ya. Ternyata dari edukasinya, pengalamannya, dan juga keahliannya itu dibandingkan oleh chatbot, dan ternyata rekomendasinya ternyata kandidat ID dengan 14886205 ini lebih cocok dijadikan sebagai HR manager, direkrut sebagai HR manager. Nah, eh, pekerjaan tersebut dilakukan dengan menggunakan tool compare candidates, dan juga select, dan agent yang dipanggil oleh supervisor itu adalah comparison agent, begitu. Jadi cukup sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, nah yang terakhir, andaikan saya punya resume gitu. Andaikan HR itu mau meringkas resume yang sangat panjang, kita tinggal copy paste saja di sini. Saya ambil dari internet, dari University South Wales, Australia. Nah, kita bisa lihat bagaimana hasilnya. Ternyata dari resume yang panjang ini juga bisa diringkas oleh chatbot juga, gitu. Di sini ada animasi yang saya libatkan, seolah-olah dia sedang berpikir, gitu, melakukan reasoning. Kita tunggu saja. Oh ya, di sebelah kiri ini ada chat history. Saya melibatkan sidebar, ada chat history di sini. Nah, satu expander ini terdiri dari dua pesan, yaitu satu dialog, gitu. Ah, Ternyata dari resume yang panjang ini, chatbot mampu untuk melakukan summarisasi berdasarkan edukasinya, kemudian professional experience dan technical skill yang dimiliki, serta pencapaiannya, begitu. Nah, kemudian hasil resume tersebut kita juga bisa melakukan pertanyaan follow up, misalkan dari eh, dari resume tersebut, pekerjaan apa yang cocok. Nah, kita tunggu saja. Jadi eh, resume yang telah dirangkum oleh chatbot tadi, kita ingin tanyakan kembali, begitu. Resume ini, orang ini, kandidat ini, apakah cocok untuk pekerjaan apa, begitu, berdasarkan edukasi dan pengalaman yang dimiliki. Nah, dari profil tersebut dapat chatbot mengatakan bahwa pekerjaan yang cocok untuk kandidat tersebut adalah menjadi seorang insinyur sipil, desain engineer, dan juga project project koordinator, dan juga dia dapat memberikan saran skill apa yang perlu ditingkatkan.
Nah, sangat sesuai ya, kita minta untuk memberikan rekomendasi pekerjaan untuk kandidat tersebut, dan ternyata tool yang digunakan itu job rekomendasi, dan agent yang dipanggil itu adalah job recommendation agent. Itu. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait proyek ketiga ini. Eh, Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Mas Fikri yang sudah menyaksikan video ini. Eh, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.